Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Fajrul Minan, kerap disapa Nadif dari kelompok Telwin. Di sini saya ingin mengusung tema tentang kepahlawanan, tugas dari Buting hari keempat, yaitu tentang inspiratif kepahlawanan. Di mana di sini saya ingin mengangkat sosok yang sangat inspiratif bagi negeri kita tercinta, yaitu pahlawan, Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri merupakan dari kalangan bangsawan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di keluarga keraton tentunya. Walaupun dari keluarga bangsawan, beliau memiliki tekad yang kuat untuk memajukan akademis pribumi. Beliau sebagai salah satu wujud dari aspirasi beliau mendirikan sebuah sekolah untuk pribumi, yaitu Taman Siswa, di mana di Taman Siswa merupakan sebuah aspirasi edukasi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara kepada pribumi agar bisa menaikkan pola pikir dan pengetahuannya untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Dan dalam segi leader sendiri, beliau memiliki sebuah simbol atau semboyan yang seringkali digunakan para mentoring atau leadership lainnya untuk sebagai motivasi, dan juga digunakan juga sebagai semboyan Kemendikbudristek, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, di mana artinya adalah Ing Madya Mangunkarsa. Sebuah pemimpin itu tidak harus berada di belakang atau di bawah terus. Ada kalanya pemimpin itu berada di 3 tempat, yaitu 1 di depan. Kapan seorang pemimpin berada di depan? Yaitu ketika dibutuhkan dan pada masanya dia harus memimpin dan mengambil alih anggota-anggotanya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa, di mana seorang pemimpin tidak diharuskan wajib berada di depan terus. Kita perlu menampung aspirasi anggota kita dan memajukannya untuk bisa menjadi leader sendiri. Jadi kita harus bersama-sama, bukan hanya kita sebagai seorang pemimpin, tidak kita hanya seorang pesuruh, tapi juga kita mengalami apa yang kita suruh, apa yang kita lakukan sendiri. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Seorang pemimpin tidak harus berada di depan ataupun di tengah. Kita juga perlu mengaplikasikan diri berada di belakang, yaitu berfungsi untuk mendorong. Kita perlu mendorong organisasi atau sesuatu yang kita pimpin, bukan hanya dari depan maupun dari sebuah pelaku yang mendorong dari tengah. Kita harus mendorong dari belakang. Kapan itu? Ketika kita contoh kita berhasil, maka tugas dari seorang pemimpin adalah ini adalah kerja keras dari anggota-anggotaku, bukan dari aku murni sendiri. Dan saat itulah pemimpin harus berada di belakang. Itulah sedikit mengenai motivasi singkat tentang leader Ki Hajar Dewantara. Tentunya beliau adalah sosok yang sangat inspiratif yang patut kita contoh, sosok yang sangat berani, berpendidikan, berpikir kritis, dan nasionalisme yang sangat pekat yang harus kita contoh sebagai generasi muda ke depannya. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan inspirator besar bagi bangsa Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan, sehingga semboyannya diabadikan dalam Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga sekarang, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, di mana diharapkan semua siswa maupun mahasiswa dapat menerapkan slogan itu dalam pandangan falsafah, dalam memandang nasionalisme dan patriotisme. Itu sangat penting sekali sebagai tolak ukur kita, sebagai motivasi kita untuk bisa menjadi pelajar yang bersemangat juang seperti Ki Hajar Dewantara. Beliau juga seorang pemimpin yang baik sekali dan mencontohkan keteladanan yang sangat berteladan. Karena itu, marilah kita
sebagai generasi muda bangsa untuk bisa melanjutkan tekad beliau, yaitu satu, menjadi seorang pemimpin dan memulainya dari diri sendiri. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, menumbuhkan fundamental mahasiswa yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita harus mengedepankan attitude atau sikap kita terhadap berpandangan apapun. Dan sekian sedikit tutur kata dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.